Rasulullah minta hukum. Padahal mereka juga punya hukum sendiri. Kisah hukum rajam yang ada di dalam kitab Taurat. Mereka tidak menghukum rajam karena yang melakukan perzinahan adalah orang kaya yang melakukan kesalahan. Jadi kalau zina di dalam kisah orang Yahudi itu, zina itu hanya sekedar kejadian yang sesungguhnya sekaligus contoh. Artinya ada semacam kejahatan yang dilakukan oleh orang gara-gara dia punya pangkat, ya. Kalau orang punya pangkat sehingga hukum ini akan dirubah. Yang semula ada hukum rajam sehingga karena ini orang berpangkat tidak dirajam, hanya coreng mukanya saja. Lalu diajak keliling, selesai. Bisa saja di sebuah negeri kalau yang melanggar adalah seorang Pak Ketua RT atau Pak Bupati atau Pak Gubernur misalnya melakukan sebuah pelanggaran, lihat. Sementara kalau orang lain langsung celep masuk penjara, tapi mungkin saja ini karena dia adalah seorang yang punya jabatan sudah mulai dirubah-rubah seperti apa misalnya. Hukum Al-Quran, hukum Taurat dirubah dan sudah ada contoh dan ini akan terjadi dari masa ke masa. Semoga Allah menjauhkan kita dari kemunafikan. Ngeri kemunafikan. Sehingga dirubah susah, mau dijerat susah, mau diberi hukum susah. Dan ada rekayasa. Dan yang ini Yahudinya atau Nasraninya, orang di luar Islam. Memang kita bukan diajari bermusuhan dengan orang di luar Islam, akan tapi sesuatu yang membuat satu kericuhan kepada kaum muslimin, orang harus bangkit membela. Karena hak kita menjaga 5 hal. Hak agama, hak menjaga jiwa, hak menjaga akal kita, hak menjaga nasab kita. Menjaga harta kita punya hak, harus menjaga asasiyat khamsah itu. 5 hal yang harus kita jaga. Maka yang menodai agama, ya bermasalah dia dengan kita. Kalau mereka tidak menodai agama kita, misalnya di kalangan orang atau orang Yahudi, di kalangan orang Yahudi mendiskusikan, lalu mereka berkata, Al-Quran tidak benar, ya di kalangan diskusi mereka, hak mereka ngomong begitu. Seperti kita di majelis kita mengatakan agama Nasrani tidak benar, kitab Taurat itu wajar. Tapi kalau sudah di dalam komunitas, saya bisa di dalam komunitas Yahudi, komunitas Nasrani, lalu mengatakan kamu begini, atau mencaci di komunitas mereka, ini sebuah kesalahan. Karena saya menyakiti hati mereka. Nah ini. Nah ini adalah orang Yahudi. Tapi lagi-lagi munafik ini yang serba salah. Membantu orang Yahudi untuk mencari hujah. Atau mencari orang Yahudi atau mencari hujah. Membantu orang-orang yang telah melakukan pelanggaran. Orang Yahudi kan melakukan pelanggaran di dalam kisah Al-Quran ini. Nanti ada orang munafik yang membantu mencarikan hujah. Coba Anda baca dari masa ke masa, ada orang munafik mencari hujah. Sudah jelas para ulama mengatakan ini adalah salah, misalnya ini nggak boleh, ini nggak benar. Seandainya orang yang melakukan kesalahan minta maaf lalu secara wajar, secara hukum yang berlaku misalnya, beres. Tapi masih ada yang membela dari orang yang katanya ahli la ilaha illallah. Yang munafikin, mereka membantu mencari hujah. Sama'una al-kadibi. Mereka mencari berita-berita dusta. Petua-petua ulama yang tidak dianggap. Atau petua ulama yang lemah, yang ditolak oleh ulama yang lainnya, dimunculkan untuk membela orang-orang yang tidak beriman. Ini kisah sama'una al-kadibi. Dan biasanya orang begitu, ya akaluna lis-suhud. Ya. Bantuan-bantuan yang nggak benar juga masuk. Kenapa? Dia sudah tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dicari adalah pangkat, yang dicari harta. Dan semoga Allah menjaga umat Islam, khususnya di negeri kita ini, tentram, aman, damai, sejahtera. Kalau mereka orang-orang Yahudi itu datang kepadamu, minta hukum kepadamu, wahai Muhammad, sampaikan sesuai dengan yang engkau ketahui. Tentunya yang dari Allah. Makanya Nabi mengatakan bahasanya hukum dalam Islam adalah rajam. Bagi orang yang pernah sudah punya pasangan lalu melakukan zina, hukumnya rajam. Di Yahudi juga ada. Kalau memang tidak, ya sudah, arid anhum, berbaliklah dengan mereka. Karena urusan mereka. Karena urusan intern di kalangan mereka, di kalangan Yahudi. Ingat ya, ini sebagian mengatakan arid anhum ini disuruh kita cuek dengan urusan mereka.
nggak peduli. Oh salah. A'rid anhum di sini adalah kita nggak boleh ngurusi mereka berkenaan tentang urusan di dalam mereka. Kalau misalnya ada orang Yahudi dan Nasrani sering konflik lalu datang kepada kita, hukum, beri hukum. Tapi kalau mereka melakukan kesalahan dengan kaum muslimin, ya nggak bisa. Bukan a'rid anhum, selesaikan karena telah menodai, orang lain tidak terima. Dan keadilan harus ditegakkan di negara yang di situ ada dasar-dasar Islam. Dan kebenaran tidak hanya dimiliki, keadilan tidak hanya diberikan kepada orang yang beriman saja, akan tapi keadilan juga harus diberikan kepada siapapun termasuk orang kafir. Dan jangan khawatir wahai hamba-hamba Allah di luar agama Islam. Keadilan yang sesungguhnya adalah ada di dalam Islam. Sayyidina Umar ibn Khattab memberikan keadilan yang sesungguhnya kepada salah satu umat Nabi Muhammad, putra daripada Amr ibn al-As, seorang anak gubernur di Mesir sana. Melakukan tidak kekerasan kepada seorang Yahudi, ditempeleng orang Yahudi itu. Gara-gara nginjek bajunya atau apa begitu. Akhirnya orang Yahudi tidak terima, datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Karena tahu kalau ngajukan kepada ayahnya, Amr ibn al-As, mungkin yang dibela adalah anaknya. Kalau ngadu kepada gubernur, Amr bin As kan gubernur di Mesir. Kalau ngadu kepada gubernur, pasti yang dibela anaknya. Mungkin begitu anggapan orang Nasrani tersebut. Akhirnya datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab, lalu Sayyidina Umar memanggil Sayyidina Amr bin As dan anaknya sekalian. Lalu bertanya, apakah ini yang melakukan, yang telah menempelengmu? Benar ya Khalifah. Sudah, balas, pukul dia. Pukul dia. Dalam riwayat sempat dipukul, dalam riwayat tidak sempat dipukul karena melihat keadilan Sayyidina Umar langsung sadar. Dalam riwayat pukul dia dan dipukul, kemudian Sayyidina Umar menambahkan, pukul juga bapaknya itu. Bapaknya pukul juga. Karena dia mentang-mentang itu gara-gara bapaknya itu. Setelah disuruh memukul bapaknya, baru sadar betul dia. Oh, Islam indah. Adil. Akhirnya tobat dan masuk Islam. Dan Islam adil. Ditegakkan keadilan. Makanya kita pun tidak boleh dalam keadaan tertentu juga mencaci-caci Tuhannya, agama lain. Itu tidak boleh. Mereka akan membalas kita dengan kebodohan seperti disebutkan dalam Al-Quran. Tidak boleh. Dalam irama diskusi, oke, akan tapi kalau kau setiap hari mencaci maki, kita buat spanduk agama lain gini-gini, ya pelanggaran itu. Mereka akan membalas dengan kebodohan mereka. Mereka bodoh, tidak ngerti agama Islam, tidak ngerti Nabi Muhammad, malah mencaci Nabi Muhammad. Kalau kita mencaci dewa-dewi mereka, Tuhan-Tuhan mereka, lihat, mereka membalas juga. Karena kita bukan tugas kita untuk mencaci mereka. Baik. A'rid anhum, berbaliklah dengan mereka. Kalau mereka tidak minta keadilan kepadamu, tidak minta hukum kepadamu, ya berbalailah dengan mereka. Wa in tu'rid anhum, kalau engkau berpaling dari mereka, ingat fala yadurruka syai'a, enggak akan membahayakan kalian. Karena yang menjagamu adalah tidak akan membahayakan engkau wahai Muhammad. Karena yang menjagamu adalah Allah. Aku Allah, ini yang firman. Nabi itu bersemangat untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan keadilan. Akan tapi Allah beri rambu-rambu. Selagi mereka tidak minta hukum kepadamu, ya jangan. Berbaliklah. Kalau minta kepadamu, beri hukum yang benar. Ini pelajaran bagi kita. Tidak perlu ragu kita menampakkan Islam dimanapun berada. Biarpun di tengah-tengah komunitas yang tidak beriman, ketahuilah Islam tetap adil bagi mereka. Hukum apapun, termasuk hukum waris, hukum pernikahan, tidak ada seindah yang ada di dalam Islam. Waris, hukum pembagian waris, keluarga, hak, kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan seorang muslim, indah di dalam Islam. Kita berikan kepada orang di luar Islam pun akan mau mereka menerima, asalkan mereka belum ada kebencian. Dijelentrehkan, dipahamkan, mereka akan terima. Tapi menjadi masalah adalah kebencian dan kedengkian. Maka ketahuilah, kalau sudah orang benci dan dengki, tidak ada yang baik. Kebaikan pun akan dikatakan tidak baik. Dan tidak bisa menerima kebenaran. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Awas ya.
Jika engkau memberi hukum kepada mereka, lakukan dengan adil. Ini perintah untuk Nabi yang tidak pernah beliau itu zalim padahal. Kalau engkau memberikan hukum kepada mereka, orang-orang yang datang kepadamu dan minta petunjuk hukum kepadamu, maka beri hukum dengan seadil-adilnya. Artinya jangan engkau memihak kepada kaum muslimin saja, biarpun itu orang Nasrani. Kalau memang harus kau beri keadilan kepadanya, kau beri. Tidak boleh hanya gara-gara beda agama lalu kita tidak adil. Sampai sejauh itu. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah cinta kepada orang yang berbuat adil secara umum. Dan adil ini susah. Adil ini susah. Jadi adil ini harus adil tidak dengan akal, tapi dengan keimanan. Kalau dengan akal-akalan orang nggak bisa nerima, misalnya waris 1/2, kemudian macam-macam, orang tidak bisa nerima. Masalah nafkah dan sebagainya. Tapi syariat Allah yang lebih tahu tentang keadilan. Sehingga keadilan yang sesungguhnya adalah yang diserukan oleh syariat. Itu keadilan yang sesungguhnya. Kalaupun kita belum paham, itu akal kita yang belum nyampe. Tapi dengan keimanan orang bisa nerima. Orang bisa nerima. Suatu ketika ada orang baru masuk Islam di Syam sana, lalu mendengar tentang babi diharamkan. Orang baru masuk Islam tapi hatinya insya. Lalu mendengar petuah bahwasanya babi diharamkan. Rupanya sang alim ini, sang ustadz ini memang senang menjelentrehkan agar orang semakin puas. Lalu memberikan alasan-alasan karena babi begini sampai 100 dalil. Akhirnya orang awam ini dengan kalimat sederhana, ya Syekh, kenapa kok antum kok harus cerita banyak tentang alasan diharamkan babi? Apakah cukup? Apakah tidak cukup kalau yang melarang adalah Allah kemudian kita patuh? Ini iman. Nggak usah pakai. Kenapa? Sudah Al-Quran. Allah yang melarang, selesai. Jangan banyak tanya. Nah, ustadznya jadi malu. Sampai dikatakan seorang alim saya belajar dari orang yang baru masuk Islam. Tentang keimanan lebih penting. Ilmu banyak tapi tidak menumbuhkan keimanan, tidak mendapatkan hidayah dari Allah, tidak ada baiknya. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan. Orang yang tambah ilmunya tapi tidak diasah hatinya untuk dekat kepada Allah, untuk sadar dengan ilmu yang didapatnya, kemudian rindu untuk diamalkannya, maka ketahuilah orang itu bukan tambah dekat kepada Allah, akan tapi tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ilmu alim padahal. Maka kepada semua para santri yang ada di sini dan semua yang mendengar suara ini, tidak cukup kau hanya bercita-cita untuk menjadi seorang alim, tapi jadilah seorang alim yang insaf lalu mengamalkan ilmunya untuk meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam menuntut ilmu tidak cukup engkau mengandalkan kecerdasanmu, pandai menghafal, tidak tidur malam. Tapi ketahuilah, perlu dibarengi kekhusyuan mengadu kepada Allah yang memberikan kepadamu kecerdasan, yang memberikan kepadamu ilmu. Jadi harus ada saat-saat mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah ilmu nur. Bukan ilmu tipuan. Ada orang pandai menghafal dengan otaknya, akan tapi tidak pernah ilmu itu la yatajawazu an hanajir, tidak melewati tenggorokannya, hanya pandai berdiskusi di atas meja diskusi, bahkan mungkin pandai berceramah, pandai menyampaikan, akan tapi ternyata tidak masuk ke hatinya. Na'udzubillahi min qaulin bila amal. Kita berlindung kepada Allah dari pandai ngomong tapi tidak bisa mengamalkannya. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk mengamalkan apa yang pernah kita ucapkan, mudah mengamalkan apa yang kita dengar. Kemudian wa kaifa yuhaqqimunaka wa 'indahumut Taurat. Orang-orang Yahudi itu unik. Mereka minta hukum kepada Nabi Muhammad padahal mereka punya Taurat. Lagi-lagi ingat, bukan orang Yahudi saja ini sebetulnya. Ini hanya contoh. Ada orang modelnya kayak begitu. Dia sudah ngerti dalam ilmu yang dipelajarinya itu sudah nggak benar, cuman karena ngikuti hawa nafsunya cari. Siapa yang memperbolehkan ini? Cari-cari, keliling sana, keliling sini. Akhirnya nyomot mufti-mufti gadungan yang dibuat oleh dia. Fiha hukumullah. Di dalam kitab Taurat itu ada hukum Allah. Maka yang harus kita pahami, ada orang modelnya semacam itu.
Dia bertanya bukan karena dia tidak mengerti hukumnya, dia sudah tahu, akan tapi dia ingin lari daripada hukum yang sudah tetap itu. Dari orang Yahudi dan orang munafik dari kaum muslimin. Tawallawna min ba'di dzalika, tapi tujuannya adalah mereka berpaling sebenarnya dari kebenaran yang bakal engkau berikan. Mereka bukan minta sesungguhnya, hanya barangkali. Ada gampang ini, tak taunya apa, hukum yang ada di dalam Islam sama dengan yang di Taurat, berpaling. Tidak bisa terima kepada Muhammad. Ketemu dengan ulama, tak tanya hukumnya sama dengan selama ini dia ketahui dari ulama ini, nggak terima. Cari lagi sampai masuk pada ruasa juhala, seperti yang disabdakan Nabi, awas suatu ketika akan masuk masa kita ini orang-orang sudah pada kehilangan orang alimnya ditinggalkan, akhirnya mengangkat orang alim palsu, orang alim gadungan, tidak pernah terbukti dia banyak belajar, hanya dikasih imamah gede, misalnya jubah gede, suruh manggu-manggu, fatwanya. Apalagi fatwanya lewat Google, bahaya lagi. Fatwa itu harus dita'amuli, direnungi. Dari membaca, ilmunya diambil dari gurunya. Bukan asal comot sana, comot sini. Lah mereka bertanya, ada orang bertanya tapi tujuannya bukan mencari kebenaran. Hati-hati ini. Bertanya tapi untuk mengikuti hawa nafsunya, mencari sesuatu yang berbeda dengan hukum yang selama ini mereka ketahui. Kalau dapat, diambil. Kan sebelumnya sudah dikatakan, in utitum hadza fakhuduh. Kan ayat sebelumnya persis. Kalau nanti kita tanya ke Muhammad hukumnya sama dengan yang kita inginkan, ya kita ambil. Kalau tidak, la ilam tu'tahu faqdaru, awas. Kalau beda jangan diterima. Lihat sekarang ada kasus misalnya di Indonesia, ulama sudah ngomong begini, wah ada orang heboh cari ini, mendatangkan ulama dari sini ceritain. Sema'u dalil kadhibi akadu dalil sahati itu. Orang senang mencari-cari dusta. Sementara diajarkan Nabi, sudahlah paling enak kalau kamu salah, insya Allah. Tinggal mengakui kesalahanmu agar dibuka hidayah buatmu. Kemuliaan buatmu. Mengakui kesalahan adalah bukan aib. Tapi aib yang sesungguhnya adalah orang yang sombong dengan kesalahannya. Kalau mengakui kesalahannya adalah hebat. Karena kita tempatnya salah, kita bukan nabi, bukan malaikat. Kita mengakui kesalahan kita. Dan menyadari kesalahan kita. Kemudian setelah itu kita kembali kepada yang benar. Maka ini istimewa. Dan dicontohkan. Para sahabat-sahabat Nabi SAW juga ada yang melakukan kesalahan. Datang kepada Nabi, termasuk melakukan dosa, datang kepada Nabi, diajari bertobat dan seterusnya. Manusia, tempatnya salah. Maka salah yang sangat salah adalah manusia salah yang tidak pernah merasa bersalah. Itu salah besar itu. Mau cari hujah sana sini. Tapi setelah mendapatkan hukum yang gak sesuai dengan hawa nafsunya, berpaling. Waduh, ini ulama kolot nih. Kita perlu ulama modern, ulama yang sudah bercampur dengan sudah akal lulus sutut, yang sedang makan haram itu loh pokoknya. Jadi ngerti, orang-orang munafik itu ngerti ulama mana ini. Kalau ulama-ulama soleh mereka takut. Ulama soleh pun dibohongi. Sehingga lihat fatwa-fatwa ulama soleh, ulama yang baik, yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, karena soal yang disampaikan berbeda, jawabannya yang mereka ambil. Ini kasus sebagian masyaikh, ada beberapa masyaikh yang telah menyanjung kelompok, misalnya kelompok Islam yang ngaco, Islam liberal dan sebagainya, ternyata dari masyaikh besar. Lalu waktunya nyodorkan ke beliau